Bapak Ibu sekalian, khotbah ibadah Minggu Gereja Misi Kristus Dunia dan juga bersama dengan STT Gracia Global Indonesia serta Stag Reform Remnant International, pada hari ini, tepatnya sore hari ini, kita tanggal 31 Oktober, tepatnya kita merayakan Hari Reformasi Gereja. Kita akan mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan yang disajikan dengan tema sebagai berikut: mitos perjamuan kudus dan reformasi. Ya, mungkin tema ini tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Boleh jadi ini tema kuliah, tema seminar, tapi sudahlah waktunya kita meninggalkan tema-tema yang ringan. Kita mulai kepada tema-tema yang memfasilitasi kita untuk belajar. Mitos perjamuan kudus dan reformasi. Memang karena perjamuan kudus disalahpahami dan disalahterapkan oleh karena mitos-mitos, anggapan-anggapan atau tahayul-tahayul, seperti harus pakai pakaian putih, beribadah. Saya tahu di daerah saya dulu, yang saya tahu, untuk ikut perjamuan kudus harus pakai pakaian putih dan hitam. Banyak sekali juga ketentuan-ketentuan yang memang sejauh yang saya tahu tidak diharuskan, tapi sudah menjadi tradisi. Dan harus siap-siap, nggak boleh marah-marah, nggak boleh susah, nggak boleh buat dosa, harus siap-siap dari hari Sabtu. Mohon maaf ya, ini mitos. Kenapa hanya hari Sabtu? Kenapa hanya menunggu perjamuan kudus baru kita mempersiapkan diri? Kenapa nggak tiap hari Tuhan menguduskan kita tiap-tiap hari? Ini mitos-mitos yang melekat pada gereja-gereja suku. Demikian pula dengan mitos-mitos yang muncul pada gereja-gereja kontemporer. Tentu topik utama kita berkenaan dengan inilah tubuhku dan inilah darahku. Ya, kalimat ini adalah kalimat yang ditemukan dalam tulisan Matius, Markus, Lukas, dan juga dalam tulisan Rasul Paulus 1 Korintus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Bapak Ibu sekalian. Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus menyampaikan apa yang ditulis oleh Lukas demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kata perbuatlah inilah menjadi kata kunci mengapa perjamuan kudus suatu hal yang patut dan harus dilaksanakan oleh gereja dan diterima oleh semua warga gereja. Karena ini merupakan ketentuan Tuhan atau perintah Tuhan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Selanjutnya, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu sekalian. Kemudian berapa tahun kemudian Rasul Paulus menulis hal yang sama demikian dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Rasul Paulus menulis demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada dua kali penulisan frase perbuatlah ini. Perbuatlah ini. Inilah yang namanya sakramen, sakral. Harus dilakukan karena ini merupakan ketentuan atau perintah Tuhan. Perbuatlah ini. Perbuatlah ini. Bapak Ibu sekalian, perjamuan kudus adalah sakramen. Perbuatlah ini. Ya.
Saya tahu Bapak Ibu sudah tahu semua ini, hanya perlu di-refresh, perlu disegarkan ulang. Perjamuan kudus adalah sakramen. Sakramen dari kata Latin sacro, artinya sakral. Dan di dalam hal ini berkenaan dengan satu ikrar, satu promise, satu ikrar yang sakral, ya, satu janji yang sakral. Dan biasanya ini adalah janji seorang prajurit, di mana dia berkata, aku ambil bagian. Perjamuan kudus itu berkenaan dengan ambil bagian. Bapak Ibu harus memahami bahwa kita semua, baik pelayan maupun jemaat sekalian, kita mengambil bagian, partake, ya, mengambil bagian di dalam jamuan Tuhan. Kita tidak hanya nonton, kita tidak hanya mengikuti, tapi betul-betul kita terlibat mengambil bagian. Dan pada waktu kita mengikuti perjamuan kudus, kita betul-betul secara sadar terlibat, kita pun berikrar, dan ini ikrar kudus dan ikrar sakral. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sakramen ini berkembang, dan diantaranya Gereja Roma Katolik mengakui 7 sakramen. Ada sakramen baptisan, pengakuan dosa, sakramen ekaristi atau perjamuan kudus, sakramen penguatan orang-orang yang lemah, dibuat sakramen penguatan oleh para imam di gereja. Juga pengurapan orang-orang sakit didoakan, lalu juga disebut sakramen orang sakit, dan juga peneguhan imam, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja, sebelum terlibat mereka diteguhkan, dan itu merupakan sakramen. Dan yang terakhir, pernikahan, mereka menganggap itu sebagai sakramen. Sedangkan secara umum untuk gereja Protestan hanya mengakui 2 sakramen, yakni sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Mengapa hanya 2? Karena gereja Protestan mengakui, menurut Alkitab, Tuhan hanya memberikan ketentuan 2. Tuhan tidak pernah memberikan ketentuan pernikahan sebagai sakramen. Tuhan tidak membuat ketentuan mengenai peneguhan imam sebagai sakramen. Hanya 2. Kenapa? Ada perintah, lakukanlah ini. Baptislah mereka. Itu untuk sakramen baptisan. Baptislah mereka. Tidak pernah ada perintah untuk menikah. Kamu harus menikah. Tidak ada. Jadi ada perbedaan dari Protestan, dan biasanya Protestan ini banyak gereja. Semua gereja Protestan, apakah dia kemudian gereja Baptis, gereja Anglikan, gereja Lutheran, Calvinis, atau gereja-gereja, termasuk gereja-gereja Pentakosta, mereka sebenarnya berada dalam satu aliran gereja Protestan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, lanjut kemudian secara khusus perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakral. Ya, sakral. Jadi dari dua sakramen ini ada perjamuan kudus, dan itu sakral karena memang betul seperti yang saya katakan tadi, adalah ketentuan Kristus dan perintah Kristus. Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas pasal 22 ayat 19, 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Itu memang sudah dikehendaki oleh Kristus, dan diminta oleh Kristus untuk kita melakukannya. Bapak Ibu sekalian, kata kunci daripada perjamuan kudus bukanlah anggur, bukanlah roti, bukan apa saja, tapi kata kunci perjamuan kudus adalah Christ present, kehadiran Kristus. Bahwa Kristus hadir dalam kehidupan komunitas orang percaya, ya, dalam ibadah bersama Kristus hadir. Itulah kata kunci perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita melangkah memperhatikan, sekalipun sudah ada petunjuk dan Alkitab yang sama, namun ada silang pendapat tentang perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, gereja terus berdebat mengenai perjamuan kudus, secara khusus yang saya sebut core isunya, yakni kehadiran Kristus.
dalam hubungannya dengan roti dan anggur. Orang mulai memperdebatkan mengenai roti yang kita makan dan air anggur yang kita minum. Itu apa hubungannya dengan Kristus? Apakah betul-betul berhubungan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus? Dalam pengertian apa? Muncullah pandangan Katolik. Katolik mengakui tubuh dan roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, yang dikenal dalam bahasa teologi transubstansiasi. Ada dua kata di sana. Trans ini berubah, transformasi, ya, dan substansi. Apa artinya? Substansi roti dan substansi anggur berubah menjadi tubuh Kristus dan darah Kristus. Ini pandangan Katolik, bukan pandangan kita. Bapak Ibu, sekali transsubstansi. Dan siasi ini proses berubah. Bahwa pada waktu perjamuan kudus diadakan, para imam, para pelayan melayani dan juga melayani roti dan anggur. Pada waktu disampaikan, maka roti dan anggur itu diyakini berubah. Langsung menjadi tubuh Kristus, langsung menjadi darah Kristus. Dan tentu hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam perspektif Protestan atau Reform, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Lutheran. Lutheran ini termasuk Protestan sebenarnya, namun mereka mempunyai pendapat berbeda. Agak ada kesamaan sedikit dengan Katolik. Nah, mereka percaya bahwa dalam roti dan anggur, bersama-sama di dalam dan bersama-sama roti itu dan anggur itu ada kehadiran Kristus. Ini dimengerti dengan istilah communicatio idiomatum. Bahwa pada waktu Kristus naik ke sorga, maka sifat-sifat Kristus ini menjadi sifat maha hadir. Sehingga penyelenggaraan perjamuan kudus oleh gereja, walaupun dia sudah naik ke sorga, tapi sifat Kristus maha hadir, termasuk dia bisa hadir pada waktu perjamuan kudus. Sehingga roti dan anggur ini disertai oleh kehadiran Kristus. Dan orang menerima roti dan anggur yang disertai oleh tubuh Kristus, darah Kristus. Berbeda dengan Katolik yang transubstansi. Sebutannya konsubstansiasi. Konsubstansiasi ini artinya bersama. Bersama substansi. Substansi apa? Substansi roti dan anggur. Ada bersama-sama apa? Kristus, tubuh Kristus dan darah Kristus bersama-sama dengan substansi roti dan anggur. Nah, kemudian yang ketiga, Reform. Ya, tidak ada Pantekosta, tidak ada GSJA, namun karena semuanya GSJA, Pantekosta, Pentakosta, itu semua berasal dari pertama akarnya ya Reform. Ya, akarnya Reform. Jadi tidak pernah ada langsung Martin Luther langsung Pantekosta, tidak. Tapi Martin Luther, kemudian John Calvin, seterusnya gereja. Barulah terjadi revival, pembaharuan gereja di Amerika, di Azusa Street. Saya sudah pernah ke sana, di jalan itu. Dan disitulah cikal bakal atau awal mula terjadi kegerakan rohani, awal mulanya Pentakosta di Azusa Street. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang kita melihat pandangan Reform tentang perjamuan kudus. Demikian. Roti dan anggur adalah lambang. Tapi lambangnya jangan dipandang enteng. Bukan main-main, sekedar lambang. Roti itu lambang, roti dan anggur lambang yang diimani. Ya, jadi bukan lambang tanpa iman. John Calvin sangat menekankan bahwa lambang itu bukan lambang tanpa arti, bukan lambang yang kehilangan spiritualitasnya. Tapi lambang dengan makna rohani. Kehadiran Kristus itu adalah kehadiran rohani, spiritual presence. Kehadiran rohani dari Kristus yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Dan maka untuk hal ini banyak gereja Protestan yang mengakui hal ini, ajaran seperti ini, bahwa
Lambang tetapi bukan lambang sekedar lambang, tapi iman kita ini kepada Kristus bukan pada lambang, tapi kita beriman kepada Kristus yang hadir secara rohani di tengah-tengah kita pada saat perjamuan kudus dan tepatnya saat roti dan anggur disampaikan kepada jemaat sekalian. Inilah silang pendapat mengenai perjamuan kudus. Masih banyak, jadi reform ini luas, masih banyak lagi sub-sub pemahaman yang berbeda-beda. Tapi setidaknya ada tiga pandangan yang berbeda secara total. Bapak Ibu sekalian, kita melangkah kepada apa yang saya sebut dengan tema mitos. Mitos-mitos perjamuan kudus. Secara khusus saya mau mengajak kita memikirkan yang mungkin orang Protestan tidak suka dengan transubstansiasi. Yakni pandangan Katolik bahwa roti dan anggur berubah menjadi substansi roti, substansi tubuh Kristus dan darah Kristus, berubah total. Jadi ini pengertian mistikal bahwa roti itu langsung jadi tubuh Kristus secara mereka tidak bicara secara iman, tapi betul-betul berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, saya berpendapat bahwa kemungkinan banyak gereja Protestan yang tidak setuju dengan Katolik, tetapi prakteknya sama saja. Mari kita perhatikan. Ajaran tentang roti dan anggur yang berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, ya, yang orang Protestan pada umumnya tidak setuju dengan transubstansiasi dari Katolik, tetapi kenyataannya mereka pun praktek hidupnya, praktek perjamuan kudusnya sama dengan transubstansiasi. Di mana roti dan anggur ini memiliki kekuatan, ada power. Roti itu dianggap berkuasa. Anggur itu suci. Roti itu kudus. Dan tidak boleh sembarang main. Karena dia itu punya kuasa. Siapa yang makan roti dan minum anggur, darah Kristus dan tubuh Kristus, maka penyakitnya disembuhkan. Nah, udah mulai aneh kan? Mari kita melihat. Karena mereka menganggap bahwa roti dan anggur itu adalah transubstansiasi, berubah menjadi tubuh Kristus dan darah Kristus yang berkuasa, memiliki kuasa. Maka muncullah pandangan bahwa perjamuan kudus ini adalah untuk memproteksi gereja Tuhan. Melindungi gereja dari serangan kuasa gelap, dari kecelakaan, dari bencana alam, dari COVID-19. Maka tidak heran pada beberapa waktu yang lalu, pada waktu pemerintah sedikit melonggarkan PPKM, lalu mulai mengizinkan 50% hadir dalam gereja, jemaat hadir dalam gereja, langsung diadakan perjamuan kudus. Ada perdebatan. Sampai ketua PGLI, ketua umum PGI, menyuarakan tidak apa-apa kita dari rumah saja. Perjamuan kudus bisa dari rumah saja. Karena orang berlomba-lomba untuk ikut perjamuan kudus. Kenapa? Ada pendapat yang mengatakan untuk kita membentengi kita, memproteksi kita dari COVID-19. Ini namanya mitos. Ya. Ini mitos-mitos yang beredar pada 2 tahun terakhir ini. Pandangan mereka roti dan anggur itu punya kuasa karena berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, dan dia berkuasa untuk melindungi dari kuasa kegelapan. Jadi mereka yang selalu mengikuti perjamuan kudus tidak akan disantet. Mereka yang mengikuti perjamuan kudus tidak akan mengalami kecelakaan, tidak mengalami bencana alam, dan tidak akan tertular COVID-19 virus. Nah, ini yang saya sebut mitos. Tetapi banyak di Manado, banyak sekali. Paling banyak di gereja-gereja suku. Ya, karena pandangan agama suku masih melekat berbau dinamisme, berbau animisme yang bercampur baur dengan agama, dengan Kristen. Yang kedua, mereka menganggap ini merupakan karena roti dan anggur telah berubah menjadi kuasa, menjadi power, mempunyai kekuatan. Untuk apa? Memulihkan, menyembuhkan semua penyakit. Ya, Bapak, menyembuhkan semua penyakit. Bahkan ada orang yang minta, Pak Pendeta, tolong perjamuan kudus anak saya. Anak saya sudah mau mati, sudah mau meninggal, dying. Tolong berikan layanan perjamuan kudus dengan 2 konsepsi. Bisa sembuh atau bisa selamat. Ini semua mitos. Ya, dengar baik-baik. Tahu mitos? Mitos itu tahayul.
Ya, tahayul itu. Ya, bagaimana mungkin orang yang sudah dying mau meninggal? Panggil Pak Pendeta. Lalu pendeta juga itu ikut datang juga. Lalu memberikan layanan perjamuan kudus dengan dua possibility. Sembuh atau selamat. Sorry. Perjamuan kudus tidak menyelamatkan. Perjamuan kudus tidak menyembuhkan. Dengar baik-baik, ini mitos. Ya, karena pengaruh agama-agama suku dengan ritual-ritual yang mirip seperti itu. Yang ketiga, menjamin pekerjaan. Oh, banyak orang yang ikut perjamuan kudus supaya usahanya sukses. Sebelum ujian nasional, orang tua suruh pada anak, kamu sudah waktunya kelas 3 SMA toh, mau ujian. Kamu kan sudah ikut katekisasi toh? Oke, kamu harus perjamuan kudus dulu supaya Tuhan memberkati ujianmu, lulus kamu ujian nasional. Ini mitos. Terlalu banyak mitos dalam keluarga Kristen. Ya, karena nggak setia kembali pada Alkitab. Gereja juga salah dalam hal ini karena tidak mengajarkan secara murni mengenai kebenaran Alkitab tentang mitos tentang perjamuan kudus. Supaya pekerjaanmu terjamin, nggak diganggu oleh orang. Mari ikut perjamuan kudus. Karena banyak pendeta pembohong juga yang menjanjikan kuasa perjamuan kudus. Jika engkau menerima roti dan anggur, engkau menerima kuasa Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus, maka engkau memiliki kuasa Kristus dalam tubuhmu, darah Kristus dalam tubuhmu. Maka apapun yang kau kerjakan, apapun yang semua dibuat Tuhan berhasil. Ini mitos. Bapak Ibu, sorry, perjamuan kudus tidak berurusan dengan makan, minum, pakai, penyakit, sukses. Tidak. Itu terlalu kecil, terlalu kerdil. Ya, maka saya katakan demikian. Iblis telah memakai para pelayan dan jemaat Tuhan berhasil mengubah perjamuan kudus. Sehingga mengubah arti perjamuan kudus menjadi dangkal, mengecilkan kematian Kristus hanya untuk supaya nggak kena celaka. Orang tidak kena celaka, maka itu harus perjamuan kudus. Wow, ini penghinaan kepada karya kematian Kristus. Benar-benar menghina Tuhan Yesus. Dalam kebodohan menghina Tuhan Yesus. Kenapa? Tidak ada urusannya Bapak Ibu. Tidak ada. Memang pada ayat-ayat yang ke-28 ada satu kata. Tapi bukan itu main. Tentang orang sakit. Tapi bukan menjadi tujuan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu tidak bermaksud untuk kesembuhan. Berkat berkelimpahan. Tidak kena kutuk. Tidak kena COVID. Ini semua mitos yang mengkerdilkan arti perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu, oleh pekerjaan iblis melalui para pelayan dan jemaat-jemaat yang dirasuk oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab, maka muncullah yang namanya ritual perdukunan. Bapak Ibu, saya membimbing seorang mahasiswa program doktor dalam tulisan disertasinya mengenai kajian perjamuan kudus dalam 1 Korintus dan juga dalam kaitan dengan gereja tertentu di Jakarta, dan dia menemukan bahwa memang terjadi praktek perdukunan dalam gereja tersebut. Ya, praktek ini muncul juga ada di gereja-gereja suku, seperti yang saya sempat singgung atau sempat bahas pada bagian awal tadi. Banyak sekali mitos-mitos berkenaan dengan perjamuan kudus di gereja-gereja yang akarnya gereja suku. Karena pengaruh animisme, dinamisme, spiritisme, suku-suku yang tidak diarahkan dan tidak dikristenkan, yang tidak dibersihkan, tidak dibuat penjelasan kepada jemaat. Sehingga muncullah sinkretisme antara iman dan juga praktek-praktek kepercayaan suku. Maka melihat perjamuan kudus dengan mitos-mitos, ya, mitos-mitos. Mulai dari pakaian, harus pakaian apa. Kemudian juga kalau nanti ke gereja harus persiapkan sungguh-sungguh, harus diam-diam. Boleh kalau kita mau ke perjamuan kudus hari Minggu, tolong hari Sabtu jangan dulu mabuk-mabuk, cukup sampai hari Jumat saja dulu. Hari Sabtu liburlah mabuknya karena besok mau perjamuan kudus. Ini semua aneh-aneh. Kalau semua aneh-aneh. Ya, Bapak Ibu yang kasih. Dan juga muncul gereja-gereja kontemporer. Gereja-gereja kontemporer dengan mematerialisasikan perjamuan kudus. Orang mengalami perjamuan kudus, maka hidupnya diberkati. Dia diberkati pekerjaannya, usahanya, sukses studinya. Ini dimaterialisasi.
Bapak Ibu, inilah namanya mitos-mitos perjamuan kudus secara khusus transubstansiasi. Bapak Ibu. Yang keempat, kalau begitu, mari kita periksa, mari kita belajar pengertian dan latar belakang perjamuan kudus. Perjamuan adalah ritual jamuan makan bersama Tuhan. Wow, ini spesial. Ini intinya, jamuan makan bersama Tuhan. Saya masih ingat beberapa rekan bangga sekali kalau ketemu Soeharto ya, dan foto dengan Soeharto. Maka juga banyak pendeta yang di rumahnya itu ada gambar-gambar Soeharto dan dia, dengan dia lagi salaman. Karena baru ketemu di pembesar sudah kebanggaan. Ini ketemu Allah yang maha besar dalam jamuan kudus diundang oleh Tuhan Yesus. Kita tidak pernah mengundang Tuhan untuk jamuan kudus. Perjamuan kudus adalah Tuhan, undangan Tuhan. Tuhan menjamu. Tolong dengar baik-baik. Tuhan menjamu. Bukan untuk kepentingan supaya sembuh dari COVID, supaya tidak kena COVID. Terlalu kerdil dan terlalu dangkal. Tuhan menjamu. The Lord's Supper. Ya, ini adalah bagi saya, kalau Tuhan menjamu saya, ini segalanya bagi saya. Yang lain semua saya lupakan. Atau saya tempatkan pada hal yang kedua. Maka kalau Tuhan sudah menjamu kita, ini jamuan makan bersama Tuhan. Fellowship yang intim dengan Tuhan. Inilah keindahan ritual jamuan makan bersama dengan Tuhan. Itu pengertian dari perjamuan kudus. Nah, latar belakangnya begini. Pada perjanjian lama, setelah Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan, 10 dekaloh, perintah jangan, dan seterusnya, ada 10. Ia memanggil para pemimpin Israel untuk naik ke gunung. Untuk apa? Keluaran pasal 24 ayat 9-11. Untuk makan di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, untuk makan dengan Tuhan. Wow, ini jamuan dengan Tuhan. Tuhan mengundang kita makan dalam jamuan dengan Tuhan. Inilah yang kita mengerti dulu, perjamuan kudus, yaitu undangan Tuhan mengundang kita untuk makan dengan Dia. Bapak Ibu, ini spesial. Bukan soal supaya tidak kena kutuk, tidak kena celaka. Terlalu kerdil dan dangkal sekali. Makan dalam sehidangan, semeja, dalam round table dengan Tuhan. Wah, spesial sekali, Bapak Ibu. Nah, makan dan minum adalah tanda restorasi, ada pemulihan, persekutuan, saling erat, dan di sana ada ikrar janji. Karena mari kita perhatikan jamuan makan malam, the supper, last supper, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Banyak percakapan di meja itu. Dan percakapannya itu penting-penting untuk apa? Pemulihan. Mulailah Petrus berjanji, sekalipun aku masuk penjara, aku tak akan menyangkal engkau. Oh, terlalu banyak usaha restorasi, persekutuan, keakraban, sampai Yohanes duduk dekat Tuhan dan bersandar ke bahu Tuhan Yesus. Ini satu hubungan yang persekutuan yang sangat dalam. Kenapa? Tuhan menjamu kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan, dia mengadakan jamuan makan malam bersama, the last supper. Bapak Ibu, the last supper itu ditemukan dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 38. Inilah dia gambar yang sudah sangat outstanding ya, sangat terkenal, famous. Ini gambar the last supper. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, jamuan makan malam ini, jamuan makan ini adalah kerinduan Tuhan Yesus. Baca ayat 15. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Wah, bahasanya ya. Sebelum aku menderita, aku rindu makan. Ini Tuhan rindu loh. Ini bukan manusia yang rindu. Ini kerinduan ilahi. Kerinduan ilahi. Aku rindu, longing. Kerinduan divine longing. Satu kerinduan ilahi. Untuk apa? Untuk menjamu kita. Menjamu murid-muridnya. Dan pada saat yang sama juga, dia memberitahukan, setelah mereka selesai dijamu roti dan anggur oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan mengatakan,
dia akan dikhianati sebagai pewujudan daripada roti dan anggur. Dia akan dikhianati oleh salah seorang yang duduk semeja dengan dia di saat itu. Di saat jamuan makan, ada pengkhianat yang akan menjual. Dan itu merupakan satu kontinuitas daripada roti dan anggur. Bapak Ibu, baru saja selesai perjamuan kudus, mereka mulai berdebat siapa yang menjadi pemimpin terbesar. Coba lihatlah mental murid. Baru kudus, Holy Communion. Baru diberikan, inilah tubuhku, inilah darahku. Tetapi kemudian baru selesai, langsung debat. Siapa yang nanti duduk menjadi pemimpin terbesar di antara mereka? Dan Tuhan menjawab, pemimpin pelayan. Pemimpin pelayan, ayat 26. Kemudian Petrus diingatkan oleh Tuhan Yesus. Ingat, iblis sedang menampi engkau seperti gandum. Menampi engkau. Tapi ingat, aku telah berdoa untuk kamu. Supaya engkau tidak jatuh. Supaya imanmu tidak gugur. Ayat 32. Lalu kemudian janji Petrus. Oh, sekalipun aku masuk penjara, aku akan tetap dengan engkau. Tapi Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di sini, di Last Supper ini banyak peristiwa yang sangat spesial. Hubungan antara murid dan Tuhan. Bapak Ibu, secara khusus mengenai roti dan anggur. Ya, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Roti dan anggur, inilah tubuhku, inilah darahku. Bapak Ibu, gagasan tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah adalah ini merupakan gagasan Tuhan Yesus. Sebagaimana yang terungkap dalam khotbahnya yang ditulis oleh Yohanes dalam pasal 6. Akulah roti hidup. Dia berkata, akulah roti hidup. Ada 3 kali Tuhan Yesus menyebut dirinya, akulah roti hidup. Ini namanya ego eimi. Akulah roti hidup. I am the living bread. Akulah roti hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 35, ayat 48, dan ayat 51. Selanjutnya setelah dia menyampaikan ini, ia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Inilah satu penjelasan awal memulai untuk mengerti perjamuan kudus. Perjamuan kudus, yaitu satu hubungan tinggal bersama. Kristus dalam kita, kita dalam Kristus. Orang yang minum darah Kristus, orang yang makan tubuh Kristus, secara figuratif, ya, ini secara figuratif, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan yang paling dalam, paling spesial dengan Tuhan. Apa artinya? Perjamuan kudus sebenarnya satu manifestasi daripada hubungan yang paling spesial dengan Tuhan. Maka jangan diremehkan. Ini sangat spesial dengan Tuhan. Mari kita melihat penjelasan berikut ini. Ini artinya kesatuan kudus, Holy Communion. Communion itu perjamuan. Holy, kudus. Perjamuan yang kudus atau communication, community juga ada seperti dari sini. Communion and community yang dimeteraikan oleh tubuh Kristus dan darah Kristus. Ini kesatuan yang kudus antara Tuhan dan kita. Selanjutnya, kesatuan yang kudus ini ada kesatuan yang sah. Sangat bernilai, tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat digugat oleh siapapun. Biar sebagaimana yang ditulis dalam Roma pasal 3 ayat 33 sampai 35. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya, siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah, kelaparankah, aniayakah, pedangkah? Tidak mungkin. Karena kesatuan yang sah. Kesatuan yang tidak mungkin diganggu-gugat. Dan inilah perjamuan kudus mengingatkan pada kita mengenai kesatuan yang sah setelah mengingat mengenai Kristus yang menyatukan oleh darahnya dan oleh tubuhnya. Dan ini satu hubungan yang sangat-sangat dalam. Maka diungkapkan selanjutnya dalam Roma pasal 8 ayat 35. We are more than conquerors. Kita lebih daripada penakluk. Salah terjemahan. Indonesia menerjemahkan kita lebih dari pemenang. Kurang sesuai. Yang kita tidak disebut we are more than winner, but we are more than conqueror. Itu seperti Alexander Agung.
conquerors. Penakluk. Kita lebih daripada penakluk. Apa artinya? Sekali menyatu dengan Kristus, tidak akan mungkin ditaklukkan. Melainkan kita menaklukkan dunia. Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki hubungan yang intim Kristus dalam dia, yang minum darah Kristus, dan makan tubuh Kristus dalam perjamuan kudus, orang-orang yang memiliki kekuatan yang tak dapat dikalahkan. Karena we are more than conquerors. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Inilah arti gagasan tubuh dan darah Kristus. Selanjutnya, poin yang ke-6. Kalau begitu Pak, apa arti tubuhku? Apa arti inilah tubuhku? Bapak Ibu sekalian, inilah tubuhku. Statement. Yesus mengambil roti, dia memecah-mecahkannya sendiri. Ini merupakan satu pengertian lambang Kristus memberikan dirinya untuk mati. Dengar baik-baik, Kristus tidak pernah dibunuh, tapi dia menyerahkan diri untuk mati. Kenapa? Dia sengaja memecah-mecahkan rotinya. Tubuhnya sengaja diberikan untuk dikoyak-koyakan sampai mati. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu, Tuhan sengaja memberikan nyawanya bagi Stefri, bagi Pak Rudolf. Tuhan sengaja memberikan, I give my life. I give my blood. My body I give. Saya berikan kepada kita. Kepada kita. Bapak Ibu, Tuhan berikan kepada kita. Ini satu pemberian yang luar biasa. Bapak Ibu. Selanjutnya, inilah tubuhku. Soma, dari kata soma, bukan SARS. Ada dua kata, SARS itu daging, soma itu tubuh. Tubuh seutuhnya. Soma bisa dimengerti secara literal, tapi juga bisa dimengerti secara figuratif. Ya, figuratifnya bisa roti juga, figuratifnya tubuh. Mengenai kematiannya. Bapak Ibu, inilah tubuhku, inilah kematianku. Tubuh yang dia berikan pada kita adalah kematiannya. Dia tidak memberikan pada kita hanya makan, minum, kesehatan, kesembuhan. Terlalu sepele. Kalau perjamuan kudus dikait-kaitkan hanya dengan makan, minum, pakai, sehat, sukses. Terlalu mengkerdilkan dan menghina kematian Kristus. Melainkan Tuhan memberikan seluruhnya, tubuhnya, darahnya. Itu yang kita bahas nanti. Selanjutnya, inilah tubuhku. Tubuh ini substansi. Tuhan menyerahkan tubuhnya yang utuh, seutuhnya kepada kita, gerejanya. Bapak Ibu, lalu kata yang ketiga, yang remembrance, itu mengingat, menjadi peringatan, diserahkan bagi kamu for you. Ingatlah akan aku yang menyerahkan untukmu. Ingatlah akan aku yang menyerahkan untukmu. Remembrance ya, recalling. Mengingat. Kita perlu mengingat apa yang diberikan. Sorry Bapak Ibu, terlalu banyak orang mengingat hanya kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang dangkal-dangkal, yaitu kebaikan Tuhan menyembuhkan, kebaikan Tuhan yang menolong bisnis saya, kebaikan Tuhan yang menolong dalam perjalanan saya, kebaikan Tuhan yang menolong studi saya. Bukan saya meremehkan, tetapi orang itu meremehkan kebaikan Tuhan. Kenapa? Kebaikan Tuhan tidak sedangkal itu. Kebaikan Tuhan itu menyangkut Allah memberikan tubuhnya, memberikan matinya untuk kita. Inilah dasar Kristen yang kokoh. Bapak Ibu, Tuhan memberikan substansinya. Substansinya tubuhnya Tuhan. Tuhan tidak memberikan tangannya, Tuhan tidak memberikan berkatnya, Tuhan tidak memberikan kelapa, memberikan tumbuhan, memberikan binatang. Tidak. He gave his body. Dia berikan tubuhnya. Untuk apa? Untuk saya. Untuk saudara sekalian. Ini satu pemberian yang substansial. Ya, pemberian yang sangat berarti sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu di dalamnya kita mengerti mengenai kehadiran Tuhan. Dari pengertian ini. Inilah tubuhku. Tuhan tidak akan bersama mereka lagi secara fisik. Karena dia akan ke surga nanti setelah dia menderita dan mati dan dia bangkit dan naik ke surga. Dan dia berkata dalam pengertian bahwa Tuhan tidak akan lagi satu waktu tidak akan bersama lagi dan murid-murid secara fisikal. Kehadiran Tuhan tidak akan ada lagi dengan mereka secara fisikal.
Tapi roti dan anggur ini akan mengingatkan bahwa kehadiran Tuhan ada. Sekalipun nanti dia akan ke sorga, tapi dia senantiasa hadir secara rohani. Karena itu setiap kali kita makan roti dan minum anggur, kita diingatkan mengenai kehadiran Tuhan. God's presence, Christ present. Kehadiran Kristus itulah yang kehadiran secara rohani. Bapak Ibu, mari kita melihat dan berhubungan dengan Kristus harus secara rohani. Kalau Bapak Ibu berhubungan dengan Kristus senantiasa secara fisik, secara lahiriah, kita masih kanak-kanak Kristen. Karena semuanya fisik, semuanya urusannya lahiriah. Tapi orang dewasa dalam Tuhan, urusannya dengan Tuhan adalah urusan rohani. Bapak Ibu, dan itulah yang sebenarnya dikemukakan oleh perjamuan kudus. Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan apa arti inilah darahku? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi sudah selesai apa arti inilah tubuhku. Sekarang inilah darahku. Pernyataan inilah darah, inilah cawan minuman ini. This cup is the new covenant in my blood. Bahwa cawan minuman ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Ya, perjanjian lamanya apa? Darah binatang. Perjanjian barunya apa? My blood. Bapak Ibu, not only my body, but also my blood, Jesus said. Yesus berkata, my blood, not only my body, but also my blood. Wah, darahku bukan darah kambing, darah domba, tapi darahku sendiri. Bapak Ibu ingatlah bahwa perjamuan kudus kita diingatkan mengenai Tuhan benar-benar memberikan darahnya pada kita. Untuk apa? Sebagai penggenapan perjanjian Allah untuk kita mengalami penebusan. Bapak Ibu, Kristus di sini dia berperan dalam dua hal, sebagai promise, sebagai janji daripada covenant, dan dia saksi perjanjian itu. Maka seperti yang ditulis dalam Roma pasal 3 ayat 25, ayat 12, Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, by his blood, oleh darahnya. Dan itu memang darah yang ditentukan oleh Allah. Dan darah yang ditentukan oleh Allah itu darah untuk saya, untuk saudara, untuk kita yang percaya. Ini spesial sekali Bapak Ibu sekalian. Kemudian substansi darah ini haimati dalam bahasa Yunani, darah dalam pengertian darah yang ditumpahkan. Apa artinya? Darah yang ditumpahkan dalam pengertian kurban, darah yang dikurbankan. Bukan hanya sekedar darah, tapi darah yang memang dipersembahkan. Bapak Ibu, dipersembahkan kepada Allah Bapa untuk kepentingan kita. Wow. Perhatikan, darah ini dipersembahkan pada Bapa untuk kepentingan kamu. Itulah kita diingatkan setiap kali mengambil bagian partake dalam perjamuan kudus, kita diingatkan the blood, Christ's blood for you. Ya, offer to God the Father, but also for you. Untuk kamu. Lalu diungkapkan as often as you, sesering kali kamu meminumnya, mengingat aku. Jadi bukan sekali-sekali, perjamuan kudus hanya sesering kali. Ya, kalau Katolik mungkin setiap minggu. Tapi Protestan mungkin lebih mengikuti kalender gereja yang tidak punya dasar juga itu. Tapi sebenarnya sesering kali. John Calvin setiap kali dia khotbah, selesai khotbah perjamuan kudus. Kenapa? Sesering kali sering mengingat. Kita ini pelupa sekali. Bapak Ibu, coba murid-murid Tuhan, baru saya ikut perjamuan kudus, langsung berantem. Siapa yang terbesar? Baru sekian detik. Karena perlu diingatkan terus-menerus. Mari jujur. Saya perlu terus-menerus diingatkan. Kenapa? Kita harus ingat terus. Dan perjamuan kudus menolong kita untuk mengingat hal-hal yang substansi. Yaitu pengampunan dosa, pembenaran, keselamatan, dan sebagainya. Bukan materi. Perjamuan kudus apa hubungannya dengan celaka, sakit, sukses? Nggak ada hubungan langsung. Ya, perjamuan kudus tidak ada hubungan langsung dengan sukses ya kita kerja, anak lulus, nggak ada hubungan langsung. Tapi mitos-mitos membuat orang tua bodoh-bodoh. Kenapa? Sebelum ujian anaknya dia layan sini.
Saya sudah saksikan itu. Seorang bapak melayani anaknya. Besok kamu perjamuan kudus ya. Besok pagi kamu bangun pagi-pagi. Papa melayani engkau dengan perjamuan kudus. Pagi-pagi dikasih roti dan anggur untuk ikut ujian. Ini mitos karena bodoh. Kenapa bodoh? Nggak mau diajar oleh gereja. Jarang juga ke gereja. Ini tahayul, Bapak Ibu. Nggak ada urusan langsung antara darah Yesus, tubuh Kristus dengan sukses, dengan celaka, dengan bencana, dengan sakit. Nggak ada urusan langsung. Tapi urusan langsungnya dengan pengampunan dosa, pembenaran, keselamatan, sorga, kemenangan dalam iman. Wow. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu yang ketiga, obedience. Berkali-kali darah Kristus itu melalui kematiannya sangat penting dan menuntut ketaatan. Do this as often as you drink it. Lakukanlah ini sesering engkau minum, sesering engkau makan dan minum. Lakukanlah. Ketaatan dituntut. Bapak Ibu, saya memberikan catatan ini. Mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah wujud ketaatan dan meningkatkan ketaatan kepada Kristus. Wow. Kita ikut terlibat perjamuan kudus karena kita taat pada Tuhan Yesus. Maka tidak boleh tidak mengikuti perjamuan kudus. Diusahakan untuk partake, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Harus diusahakan. Karena apa? Ini bukti ketaatan kita. Tapi juga setelah perjamuan kudus kita mengalami pelayanan Kristus, jamuan Tuhan Yesus, kita dikuatkan. Ketaatan kita semakin dikuatkan. Semakin taat. Akhirnya Bapak Ibu, kesimpulan. Perjamuan kudus Bapak Ibu, itu bicara mengenai 3 masa. Masa lalu, merujuk pada kematian Kristus, yaitu sebagai peringatan. Peringatan akan aku, ayat 25. Bapak Ibu sekalian, mengingat peristiwa terpenting dan paling bernilai, yaitu tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib. Itu peristiwa yang bagi saya Bapak Ibu, apa peristiwa yang paling berharga dalam hidup saudara? Ulang tahun? Duniawi sekali. Itu nomor 7 bagi saya. Ulang tahun perlu diingat. Termasuk ulang tahun istri, ulang tahun suami, ulang tahun anak-anak, ulang tahun jemaat. Itu nomor 7. Tapi nomor 1 kita semua ingat peristiwa penting. Yaitu tubuh dan darah Kristus on the cross. And he gave his body, his blood to us. Kepada kita. Itu peristiwa yang sangat penting. Sangat penting. Dan itulah yang diingat. Bapak Ibu, jangan ingat-ingat yang tidak penting lah. Jangan menghabiskan waktu untuk khotbah yang tidak penting. Jangan menghabiskan waktu untuk doa yang tidak penting. Jangan menghabiskan waktu untuk perjuangan yang tidak penting. Tapi mari kita menghabiskan waktu kita, hidup kita, energi kita, dana kita untuk hal-hal yang penting. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang, tadi masa lalu. Sekarang, merujuk pada peristiwa partisipasi kita dalam kematian Kristus pada masa kini, yaitu memberitakan kematiannya. Dalam ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu, perjamuan kudus berurusan dengan penginjilan. Kalau Bapak Ibu ikut perjamuan kudus terus tiap 3 bulan sekali, atau mungkin tiap minggu, tiap bulan, tapi tidak menginjili, omong kosong. Omong kosong. Karena perjamuan kudus itu berurusan dengan memberitakan Injil. Tidak mungkin terpisahkan antara memberitakan Injil dan perjamuan kudus. Ayat 26. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang terus menerus. Maka itu penginjilan sebagai buah daripada orang yang mengalami layanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tolong pikirkan. Tuhan baru membuat layanan jamuan makan, stay free, ayo makan bersama-sama dengan aku. Ya, Pak Sefnat, ayo makan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Wow, setelah makan bersama-sama, apa yang kita buat? Bergairah hidup untuk apa? Beritakan kematian Dia. Beritakan indahnya jamuan Tuhan. Orang yang mengalami hubungan intim dengan Tuhan, pasti orang tersebut akan menjadi aktif dalam pemberitaan Injil. Tapi kalau hanya program disuruh-suruh karena pelatihan, ya kalau pelatihan wajar saja karena memang pelatihan itu training ya, itu wajar. Harus begitu, harus.
Tapi after pelatihan, jangan hanya masa pelatihan. Menjadi apa yang disebut oleh Pak Titus Dima, my identity. Mission is my identity, evangelism is my identity. Bapak Ibu. Lalu kemudian yang akan datang, merujuk pada pengharapan. Kenapa? Diungkapkan dalam ayat 26 juga, menyambut kedatangan Tuhan sampai dia datang kedua kali. Memberitakan sampai ia datang. Ayat 26. Maka perjamuan kudus berdimensi, 3 dimensi, yaitu masa lalu berkenaan dengan mengingat iman. Iman itu kepada peristiwa masa lalu, yaitu Christ death and Christ cross. Dan perjamuan kudus menolong kita untuk makin kuat iman. Karena makin mengingat kematian Kristus, makin mengingat terus pemberian tubuh Kristus dan darah Kristus, maka iman kita makin dikuatkan. Lalu sekarang, love, makin kuat kasih kita kepada dia. Kenapa? Diundang dalam jamuan kudus, jamuan oleh Tuhan. Maka kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, makin mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan menjamu kita. Dan kita makin kuat dalam hal kasih. Makin semangat memproklamasikan Injil. Ya, dan yang terakhir, akan datang itu pada pengharapan sampai ia datang. Ini pengharapan. Welcome, menyambut Tuhan datang. Welcome his return. Menyambut kedatangannya kembali. Makin kuat pengharapan. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya perjamuan kudus sangat berarti untuk menolong kita mengingat iman kita kepada hal yang paling esensial, hal yang paling berharga, Christ cross of Christ, tapi juga membuat kita makin mengasihi dia, karena kita dilayani dalam jamuan makan dengan Tuhan, jamuan dengan Tuhan, makin bergelora cinta kita pada dia, semangat memproklamasikan Injil, dan masih makin berpengharapan kokoh untuk menyambut dia datang pada kali yang kedua. Bapak Ibu sekalian, terpujilah Kristus Yesus. Amin.